Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan menjelaskan materi kelas 11 di semester 1 ini, yaitu tentang tata cara pengurusan jenazah sesuai syariat agama Islam. Submateri yang akan kita bahas adalah memandikan dan mengkafani jenazah. Ikut kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini 1.1 yaitu menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. 3.7 menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. 4.7 menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran kali ini, silahkan bisa kalian simak sendiri. Kemudian tujuan pembelajaran peserta didik diharapkan mampu menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktikkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik, menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktikkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas dengan baik, menjelaskan kewajiban seorang muslim terkait pengurusan jenazah sesuai syariat Islam, menunjukkan dalil tentang memandikan jenazah dengan benar, kemudian menunjukkan dalil tentang mengkafani jenazah dengan benar, menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan jenazah sesuai syariat Islam, menganalisis ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah sesuai syariat agama Islam, menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara memandikan jenazah sesuai syariat Islam, menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah sesuai syariat Islam, mempraktekkan tata cara memandikan jenazah sesuai syariat Islam, dan yang terakhir adalah mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, anak-anakku sekalian, apakah kalian pernah menyaksikan ataupun ikut merawat jenazah? Apa yakin? Pasti kalian pernah menyaksikan atau bahkan ikut merawat jenazah yang ada di lingkungan sekitar kalian. Anak-anakku sekalian, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat 185. Maka dari itu, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6 perkara. Yang pertama, apabila engkau berjumpa dengannya, sampaikanlah salam. Yang kedua, apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, apabila ia minta nasihat, berilah ia nasihat. Selanjutnya, apabila ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Apabila ia sakit, maka jenguklah. Dan yang terakhir, apabila ia mati, maka antarkanlah jenazahnya. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, pengurusan jenazah itu merupakan hak muslim kepada muslim lainnya. Adapun hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Artinya, jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lainnya sudah terbebas dari dosa. Tetapi kalau tidak ada satu yang melaksanakannya, maka semua berdosa. Urusan jenazah itu ada 4. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, menyolatkan jenazah. Yang keempat, menguburkan jenazah. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah memandikan jenazah dan juga mengkafani jenazah. Bahasan yang pertama yaitu tentang memandikan jenazah. Adapun syarat jenazah yang dimandikan,
Yang pertama, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Yang kedua, bukan karena mati syahid dalam peperangan membela agama Islam. Yang ketiga, orang ataupun jenazah yang dimandikan itu adalah orang yang beragama Islam. Bahasan selanjutnya yaitu tentang syarat orang yang boleh memandikan jenazah. Yang pertama, muslim, berakal dan baligh. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Yang keempat, percaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan jenazah, serta dapat menjaga aib jenazah. Kelima, jenis kelamin sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau saudaranya atau mahramnya. Berikut hadis Nabi tentang memandikan jenazah. Dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui kami saat kematian putri kami. Lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu, jika kalian anggap perlu. Dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus, atau wangian, atau yang sejenisnya. Dan bila kalian telah selesai, beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya. Maksudnya adalah pakaian beliau. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anakku sekalian, bahasan yang selanjutnya adalah tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi seperti meja, kursi panjang, dipan, ataupun tempat-tempat yang lain yang dianggap layak untuk dijadikan sebagai tempat memandikan jenazah. Dan juga tempat tersebut tertutup. Yang kedua, siapkan air secukupnya. Sunatkan air dicampur dengan daun bidara atau sabun. Sebagian air dicampur kapur barus untuk digunakan pada siraman terakhir. Yang ketiga, jenazah diberi kain basahan untuk menutup auratnya. Yang keempat, mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya dengan cara mengangkat punggung dan kepala jenazah sambil dipijat perutnya secara perlahan. Yang kelima, bersihkan gigi jenazah, lubang hidung jenazah, lubang telinga jenazah, celah kakinya, celah ketiaknya, celah jari tangannya, dan juga rambutnya. Yang keenam, miringkan jenazah ke sebelah kiri untuk dibasuh sebelah kanannya. Sesudah itu, miringkan ke sebelah kanan untuk dibasuh sebelah kirinya. Yang ketujuh, siram badan jenazah mulai dari sebelah kanan atas ke bawah sampai air merata, disunahkan hitungannya ganjil. Yang kedelapan, mewudukan jenazah. Yang kesembilan, keringkan badan jenazah dengan handuk. Nah, adapun cara memandikan jenazah COVID-19 sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020 adalah sebagai berikut. Bagi jenazah yang menurut medis dapat dimandikan, jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Kemudian, jika petugas yang memandikan tidak yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. Selanjutnya, petugas membersihkan najis jika ada sebelum dimandikan. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh. Nah, yang kedua, bagaimana jika jenazah menurut medis tidak dapat dimandikan? Tata caranya seperti ini. Yang pertama yaitu mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu atau ditayamumkan. Kedua, untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap
petugas tetap menggunakan APD. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Kalau misalkan tidak, kita lanjutkan dengan bahasan selanjutnya, yaitu mengkafani jenazah. Baik, anak-anakku sekalian, berikut adalah hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengkafani jenazah. Yang pertama adalah kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari masjid terdekat atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Yang kedua, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Adapun ketentuan mengkafani jenazah, yang pertama adalah batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan dan bagi jenazah perempuan adalah 5 lapis yang terdiri 3 lapis kain kafan ditambah kerudung dan juga baju kurung. Berikut adalah hadis Nabi tentang mengkafani jenazah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, terbuat dari kain katun dari negeri Yaman dan tidak dikenakan padanya baju dan sorban atau tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan bahasan kita yaitu tentang bagaimana cara mengkafani jenazah. Yang pertama adalah hal yang harus disiapkan yaitu tali ditempatkan yang akan digunakan untuk mengkafani, jumlahnya disunahkan ganjil, bisa 3, 5, atau mungkin yang jenazahnya berbadan besar bisa memakai tali sebanyak 7 buah. Yang kedua, bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas serta setiap lapisan diberi kapur barus. Bagi jenazah perempuan, siapkan baju kurung dan juga kerudung. Yang ketiga, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup kain dan letakkan di atas kain kafan, kemudian ditaburi wangi-wangian. Yang keempat, tutuplah lubang-lubang seperti lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, kubul, dan dubur dengan kapas. Selanjutnya, hal yang perlu kita lakukan dalam mengkafani jenazah adalah bagi jenazah perempuan, pakaikan baju kurung dan juga kerudung. Yang keenam, selimutkan kain kafan lembar demi lembar dari lembar yang paling atas dimulai dari bagian kiri. Ketujuh, setelah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain. Yang kedelapan, simpul tali diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah. Nah, berikut adalah penjelasan tentang mengkafani jenazah secara ataupun sesuai dengan ajaran agama Islam. Setelah kita membahas tentang tata cara mengkafani jenazah seperti yang biasa dilakukan pada umumnya, sekarang kita lanjutkan bahasan kita yaitu mengkafani jenazah COVID-19 sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan atau karena daruroh syar'iyah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah COVID dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Kedua, setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah
Kemudian setelah kita nih jenazah COVID-19 masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Nah, silakan anak-anak bisa dilihat. Ini adalah urutan mengkafani jenazah COVID-19. Bisa dilihat urutan yang pertama jenazah, kemudian dibungkus ataupun ditutup oleh plastik, kemudian kain kafan, kemudian plastik lagi, kemudian jenazah tersebut dimasukkan ke dalam kantong jenazah, dan yang terakhir jenazah yang sudah dimasukkan ke dalam kantong jenazah kemudian dimasukkan ke dalam peti untuk dikuburkan. Nah, anak-anak, demikianlah pemaparan pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan pengurusan jenazah, yaitu memandikan jenazah dan juga mengkafani jenazah. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.